Tutorial ini akan jauh lebih panjang daripada tutorial sebelumnya. Dan oh iya, kalau kalian baru di channel ini dan kalian pengen banget belajar cara menjadi VTuber indie dari nol, kalian bisa lihat playlist Indie VTuber Handbook Indonesia. OBS itu apaan sih? Well, basically OBS stands for Open Broadcasting Software. Streamlabs OBS sama OBS Studio masih bagusan yang mana sih? Well, jawabannya bagusan OBS Studio. Kenapa? Karena OBS Studio jauh banget lebih ringan daripada Streamlabs OBS. Kalian bisa download OBS Studio di link yang ada di deskripsi ya. Sebelum aku jelasin tentang OBS, aku pengen kalian pergi ke search bar dulu dan search graphic settings. Aku mau kalian nyalain Hardware Accelerated GPU Scheduling ke on. Dan di Graphic Performance Preference, aku mau kamu cari software OBS kalian. Kalau misalnya sudah, aku mau kalian mengubah Graphic Preference ke High Performance. Misalnya ada yang bermasalah, coba ganti ke Power Saving. Ya, banyak orang yang menyarankan lebih ke Power Savings, but I don't know, aku lebih nyaman dengan High Performance. Kalau sudah, jangan langsung masuk ke OBS, tapi klik kanan di shortcut OBS, ke Properties, dan cari Compatibility. Di sini aku mau kalian checklist run this program as administrator. Dan kalian pencet apply dan oke. Setelah itu tinggal buka OBS kalian deh. Sebelum kalian mengatur scene yang ada di sini, alangkah baiknya kalau kita mengatur dulu settingan yang ada di sini di kanan bawah ya. Nah, beranjaklah ke stream. Di service pastikan kalian memilih YouTube RTMPS jika kalian ingin live streaming di YouTube. Kalau kalian pengen live streaming di Twitch, pilih yang di Twitch ya. Dan ya, untuk update OBS yang terbaru, kalian bisa connect akun kalian ke OBS dan langsung live. Tapi kalau kalian ingin memakai stream key boleh juga kok. Cara mendapatkan stream key ini dari mana? Gampang, kalian tinggal ke browser kesayangan kalian, lalu kalian tinggal search studio.youtube.com. Lalu kalian bisa klik live stream di bagian pojok kanan atas. Dan disinilah kalian akan mendapatkan stream key kalian. Kalian tinggal pencet salin dan paste ke OBS kalian. Pencet Ctrl A dan Ctrl V ya. Lalu jangan lupa apply dan oke. Tapi sebelum itu kita ke studio lagi dulu. Di sini ada dua pilihan sebenarnya. Kalian bisa langsung streaming atau kalian bisa menjadwalkan streaming kalian. Dimana aku sangat menyarankan kalian buat jadwal dulu. Karena seandainya komputer kalian error atau OBS kalian nge-crash atau kalian mati lampu, streaming kalian tidak akan berakhir begitu saja. Jadi kalian masih bisa melanjutkan streaming lagi tanpa membuat streaming yang baru. Dan di bagian latensi stream, aku sangat menyarankan kalian menggunakan latensi ultra rendah kalau kalian ingin berinteraksi dengan penonton secara hampir real time. Kita kembali lagi ke OBS dan kita beralih ke output. Nah, aku hanya akan menjelaskan yang streaming ya. Output mode-nya kalau misalnya kalian masih simple, tolong pindahkan ke advance ya. Di encoder ini cukup penting. Encoder itu ada dua, ada software encoder dan ada hardware encoder. Dimana software encoder itu kalian lebih menggunakan CPU kalian dan hardware encoder kalian lebih menggunakan GPU kalian. Nah, yang mana yang harus aku pilih? Itu tergantung dengan komputer kalian ya. Komputer kalian itu lebih kuat di CPU atau lebih kuat di GPU. Loh, gimana cara ngeceknya? Gampang, kalian tinggal pergi lagi ke browser kalian. Kalian cari bottleneck calculator. Di bottleneck calculator kalian bisa memeriksa di mana bottleneck komputer kalian dengan cara memasukkan informasi berupa CPU, GPU, dan RAM kalian. Gimana cara ngelihatnya? Well, kalian bisa lihatnya di sini. Kalian bisa pergi ke search bar dan cari DXDiag. Nah, di DXDiag kalian bisa mengetahui apa prosesor kalian, berapa RAM kalian, dan di display kalian bisa mengetahui apa VGA kalian. Nah, sekarang tinggal kalian masukin deh ke bottleneck kalkulator. Kalau sudah, kalian tinggal tekan calculate. Nah, kalian tinggal scroll ke bawah dan lihat berapa persen bottleneck kalian. Di sini kalkulator mengatakan bahwa bottleneck komputer aku berada di 29% di CPU bottleneck. Itu berarti GPU aku 29% lebih bagus daripada CPU aku. Dan itulah mengapa aku memakai hardware encoder, yaitu NVIDIA NVENC atau H.264. Nah, selanjutnya di rate control pastikan kalian memilih CBR bukan VBR, bukan KDP juga atau lossless. CBR stands for constant bitrate dan VBR stands for variable bitrate. Itu artinya CBR memiliki bitrate yang konstan. Ini sebenarnya bagian yang penting. Ini juga tergantung dari apa? Tergantung dari kekuatan encoder kalian dan tergantung pula dari kecepatan internet kalian. Gimana caranya nyari kecepatan internet? Gampang, kalian tinggal pergi ke browser lagi dan kalian cari speedtest, speedtest.net.
Kalian tinggal pencet go dan tunggu hingga speed test selesai. Kalian bisa hiraukan download speed karena yang kita butuhkan hanyalah upload speed. Kecuali kalau kalian memainkan game online tentu saja. Nah, di upload speed aku mendapatkan 5,8 Mbps. Kalau dibulatkan kita bilang saja 6 Mbps. 6 Mbps kalau misalnya kita ubah ke kbps itu jadi 6000 kbps. Nah, makanya aku memakai 4000 kbps sebagai bitrate aku. Kenapa aku tidak memakai semuanya? Karena aku membutuhkan sisanya untuk game yang aku mainkan dan Discord. Nah, yang jadi masalah gimana kalau internet kalian lebih cepat daripada internet aku? Apakah kalian harus memakai bitrate yang sama dengan aku? Tentu saja tidak ya. Kalian bisa cek kebutuhan bitrate kalian di YouTube Studio. Kalian pergi ke YouTube Studio dan kalian coba pilih kunci streaming, buat kunci streaming baru dan aktifkan setelan manual. Nah, di bagian resolusi kalian bisa melihat kebutuhan bitrate kalian dengan resolusi streaming kalian. Nah, karena resolusi streaming aku 720, jadi aku menyetel bitrate ke 4000 kbps. Gimana kalau aku menyetel lebih dari itu? Ya, YouTube tidak akan menghitungnya. Jadi ya sia-sia. Untuk interval biarkan saja auto atau 0. Ada banyak orang yang bilang kalau 2 lebih bagus, tapi entahlah. Malah kalau aku lebih sering crash ya. Untuk preset aku sangat menyarankan quality, karena kalau max quality tidak ada perbedaan yang cukup signifikan tapi performanya cukup drastis. Tapi kalau misalkan encoder dari komputer kalian tidak kuat, kalian bisa turunkan ke performance. Profilnya biarkan saja di high dan jangan ubah yang lainnya. Selanjutnya kita beralih ke video. Di sini ada base canvas dan output scale. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa base canvas aku 1600 x 900 bukan 1920 x 1080. Well, jawabannya karena internet aku nggak kuat ya. Dan ya, percaya atau tidak, 1080 itu lebih berat daripada yang kalian kira. Di output scale biasanya kalau aku live streaming aku lebih menggunakan resolusi 1280 x 720. Loh, kenapa? Bukan lebih bagus yang 1080? Nah, itu juga kembali lagi ke internet tadi ya. Ya, yang sangat lambat. Tapi sebenarnya bagusan yang mana sih? Streaming di 1080p atau streaming di 720p? Well, itu banyak perdebatan ya. Tapi kata aku sendiri lebih bagus kalau kalian itu streaming di 720p. Karena semakin banyak resolusi yang kalian gunakan, maka semakin banyak pula pixel yang harus komputer kalian render. Semakin banyak pixel yang harus komputer kalian render, semakin banyak pula data yang harus kalian keluarkan untuk rendering secara real time. Karena kalian pengen live stream, bukan recording. Dan ya, tahu nggak apa? Resolusi 720 tidak akan ngebuat streaming kalian buram kok. Justru streaming kalian akan jauh lebih buram kalau internet kalian itu jelek dan kalian paksain di 1080p. Dan percaya atau tidak ya, mayoritas penonton kalian itu menonton di HP yang layarnya itu jauh lebih kecil daripada layar komputer. Dan sekalipun mereka menontonnya di laptop atau di PC, mereka tidak akan menontonnya secara full screen kok. Dan sebelum kita beranjak lagi, ada downscale filter. Aku sangat menyarankan kalian menggunakan Langzos untuk downscale filter. Kalau misalnya kalian tidak kuat, kalian bisa turunkan ke by kubik. Tapi jangan turunkan lebih dari itu, karena gambar yang dihasilkan akan sangat jelek. Ada banyak yang menyarankan kalau FPS itu lebih baik itu 60. Tapi ya tergantung PC dan internet kamu juga. Karena semakin banyak FPS itu artinya ada lebih banyak gambar yang harus dirender per detiknya. Dan sekarang kita berlanjut ke advance. Pastikan proses priority-nya berada di above normal ya, agar komputer kalian lebih memprioritaskan OBS ketimbang software lainnya. Pastikan stream delay-nya enable ya. Kenapa kita membutuhkan delay? Karena kita membutuhkan waktu untuk rendering video kamu sebelum ditampilkan ke penonton. Dan enable juga auto reconnect. Jadi kalau misalnya OBS kalian sewaktu-waktu nge-crash, OBS akan langsung reconnect live stream kamu. Retry delay-nya, usahakan jangan lebih lama daripada durasi stream delay ya. Dan kalau sudah, klik OK. Dan udah deh, kalian udah siap live streaming sekarang. Yeay. Sebenarnya belum, aku cuma bercanda tadi. Kalian juga harus sediain overlay, BGM, donation alert, chatbox, dan masih banyak lagi. Dan kalau sudah, tampilan OBS kamu akan kurang lebih menjadi seperti ini. Iya, seperti ini. Masih ada banyak banget yang harus aku jelasin sebenarnya. Tapi mungkin aku akan membuat episode selanjutnya untuk overlay, live chat, dan yang lain-lain seperti jam ini. Iya, dan itu akan ada di episode Indie VTuber Handbook selanjutnya. Yang penting kalian udah tahu settingan-settingan dasar di OBS dulu ya. Oh iya, hampir lupa satu lagi. Selamat berkarya ya.